Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak kelas 5? Alhamdulillah kita hari ini berjumpa kembali dalam pembelajaran daring pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga kita semua masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melakukan kewajiban-kewajiban harian kita. Semoga hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Baiklah, kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang berbahagia, sebelumnya kita sudah sama-sama mempelajari tentang berpuasa, tentang kewajiban berpuasa. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kaitan dengan berpuasa. Kalau sebelumnya sudah disampaikan tentang pengertian puasa, kemudian kapan kita berpuasa, kemudian apa tujuan berpuasa, dan ayat atau dalil kewajiban berpuasa. Untuk kali ini kita akan membahas soal-soal lain yang berkaitan dengan puasa. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah agar siswa-siswi memahami dan dapat menunjukkan hikmah berpuasa dalam membentuk akhlak mulia. Oke, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, pertama kita akan mempelajari tentang syarat wajib berpuasa. Ada 3 hal yang berkaitan dengan syarat wajib puasa. 3 hal ini menjadi syarat seseorang diwajibkan berpuasa. Yang pertama adalah berakal sehat. Orang gila mereka tidak memiliki kewajiban untuk melakukan ibadah puasa. Kenapa? Karena orang gila tidak memenuhi syarat wajib berpuasa. Kemudian yang kedua adalah baligh. Baligh juga demikian, manakala anak-anak mereka belum diwajibkan berpuasa, walaupun kita sementara ini melakukan atau mendorong mereka untuk berpuasa. Itu semata-mata hanya pendidikan, hanya pembelajaran, dan hanya latihan. Pada hakikatnya mereka belum wajib puasa. Nanti manakala sudah dewasa, mereka menjadi wajib berpuasa. Kemudian yang ketiga, kuat melakukannya. Manakala tidak kuat, baik karena alasan sakit atau karena alasan faktor usia, karena umurnya sudah tua sehingga dia tidak bisa melakukan ibadah puasa, maka dia tidak diwajibkan puasa. Artinya boleh meninggalkan puasa, hanya membayar fidyah. Apa fidyah itu? Fidyah adalah denda. Sebagai ganti dia tidak bayar puasa, dia bayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin. Jumlahnya berapa? Jumlahnya sesuai dengan hari meninggalkannya berpuasa. Katakanlah kalau 3 hari dia tidak berpuasa karena tidak kuat karena faktor usia, maka dia selama 3 hari memberi makan orang miskin. Berapa? Yaitu 1 mud. 1 mud itu berkisar 6 kiloan. Sementara anak-anak yang berbahagia, bagi mereka yang sakit dan tidak mampu berpuasa, maka ia harus menggantinya di hari yang lain.
ia harus mengqadha di hari lain sejumlah hari yang ditinggalkan. Contoh umpama dia sakit 3 hari, maka dia harus mengqadha manakala sudah sembuh 3 hari sejumlah hari yang ditinggalkan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuki kaitan dengan syarat sah berpuasa. Syarat sah berpuasa itu ada 5. Yang pertama adalah Islam. Tentu puasa menjadi sah manakala dia seorang muslim. Makanya dalam ayat Al-Baqarah 183 Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi puasa itu sah manakala mereka beriman. Ketika tidak beriman, maka puasa mereka tidak sah. Kemudian yang kedua, berakal sehat. Orang yang gila, seandainya dia berpuasa, maka puasanya dianggap sia-sia. Puasanya dianggap tidak sah. Karena syarat sahnya puasa salah satunya adalah sehat pikiran. Kemudian yang ketiga, mumayyiz atau tamyiz. Tamyiz itu adalah kemampuan membedakan antara yang benar dengan yang salah. Memiliki kecerdasan dalam menilai sesuatu. Itu namanya tamyiz. Artinya tidak ada gangguan pikiran. Mereka yang ada gangguan pikiran, yang abnormal katakanlah, maka puasa mereka tidak memenuhi syarat sahnya puasa. Yang keempat adalah suci dari haid atau suci dari nifas. Ini adalah khusus buat para wanita. Manakala wanita sedang datang bulan, maka kalau seandainya dia berpuasa, maka puasanya tidak memenuhi syarat sah puasa. Puasanya menjadi tidak sah karena tidak suci dari haid. Begitu pula wanita yang setelah melahirkan, manakala dia berpuasa, maka puasanya juga tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah berpuasa. Jadi orang berpuasa itu harus suci dari haid, artinya tidak dalam keadaan haid, atau suci dari nifas, artinya selesai dari masa nifas, yaitu habis. Setelah nifas itu adalah masa setelah selesai melahirkan. Setelah seorang perempuan melahirkan. Kemudian syarat sah berpuasa yang kelima adalah berpuasa dalam waktu yang ditentukan atau dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Memang ada 3 waktu yang tidak diperbolehkan puasa. Yang pertama, saat hari raya Idul Fitri, itu haram berpuasa, tidak boleh orang berpuasa. Kemudian yang kedua, saat Idul Adha. Idul Adha 10 Dzul Hijjah juga haram orang berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu adalah tanggal 11, 12, 13 bulan Dzul Hijjah atau 3 hari setelah Idul Adha. Ketiga waktu ini orang haram hukumnya berpuasa. Jadi yang kelima, syarat sah berpuasa adalah pada waktu yang diperbolehkan. Berpuasa pada waktu yang diperbolehkan. Ketika berpuasa di waktu-waktu yang dilarang, waktu-waktu yang diharamkan, maka puasanya dianggap tidak sah. Kemudian apa rukun puasa itu? Anak-anak yang berbahagia, ingat rukun puasa itu ada 2.
Yang pertama adalah niat. Niat itu maksudnya seseorang memiliki itikad, memiliki maksud, memiliki kehendak, memiliki tujuan akan melakukan puasa. Kapan niat itu dilakukan? Boleh manakala menjelang malam, atau boleh saat selesai sholat tarawih, atau juga boleh dilakukan saat selesai makan sahur. Setiap hari boleh juga boleh juga niat berpuasa disampaikan pada awal Ramadan. Ia menegaskan akan berpuasa selama 1 bulan ke depan. Ya, kemudian berikutnya yang kedua, kemudian selanjutnya bahwa niat itu boleh dalam hati, boleh dilafalkan. Memang sebagian para ulama menganjurkan atau mensunahkan untuk melafalkan sebagai pembuktian bahwa hatinya, pikirannya bertujuan akan berpuasa, dibuktikan dengan ucapan lisannya. Kemudian yang kedua, rukun puasa yang kedua adalah menahan hal-hal yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu yang harus dilakukan oleh orang yang berpuasa. Pertanyaannya, apa saja yang membatalkan puasa itu? Yang membatalkan puasa itu yang pertama, makan minum dengan sengaja. Makan minum dengan sengaja, memasukkan sesuatu ke mulut, maka itu namanya makan dan minum dengan sengaja. Kecuali dilakukannya karena lupa. Seorang yang karena lupa dia makan, maka dia tidak batal puasanya karena tidak sadar, karena tidak sengaja, dia lupa. Kemudian yang kedua, hal-hal yang membatalkan puasa yaitu muntah dengan sengaja. Orang muntah itu puasanya menjadi batal. 3, datang bulan atau haid atau melahirkan. Datang bulan dan melahirkan. Seorang wanita ia berpuasa kemudian dia haid, maka dia batal puasa. Seorang wanita hamil dia berpuasa, menjelang maghrib dia melahirkan, maka puasanya menjadi batal. Kemudian yang keempat, hilangnya akal. Orang sedang berpuasa kemudian dia menjadi gila, maka ya puasanya menjadi batal. Kemudian yang terakhir, murtad. Apa murtad itu? Murtad itu meninggalkan agama Islam. Murtad itu keluar dari agama Islam yang dipeluknya. Seorang yang berpuasa, yang sedang berpuasa, kemudian dia keluar dari agama Islam, maka puasanya menjadi batal. Oke anak-anak yang berbahagia, demikian materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada hari ini terkait dengan ibadah puasa. Yaitu apa tadi? Tentang syarat sah berpuasa, tentang syarat wajib berpuasa, tentang rukun berpuasa, dan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Semoga kamu semua bisa memahami dan tentunya bisa mengamalkannya manakala Ramadan datang. Oke, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.